Baik, selamat pagi. Salam sehat buat anak-anakku sekalian kelas 7. Saat ini kita akan memulai pertemuan kita yang ketiga dalam materi perbandingan. Karena itu siapkan alat tulis kalian dan semua yang tertulis di papan silakan kalian tulis di dalam buku catatan kalian dan itu bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah lewat catatan kalian. Oke, mari hari ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Dalam pertemuan ini kalian diharapkan dapat mengetahui apa itu perbandingan berbalik nilai dan kalian juga akan menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai atau yang disingkat dengan PBN adalah perbandingan yang jika besaran satu naik, maka besaran lain turun. Salah satu contoh adalah mengenai banyak pekerja dan waktu yang diperlukan. Tentu saja, kalau pekerja banyak atau pekerja semakin bertambah, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Kalau untuk mengerjakan pemarasan halaman dikerjakan oleh 10 orang, semakin banyak, maka waktunya mungkin tidak akan sampai 1 hari. Itu salah satu contoh. Jika juga kalau pekerjanya semakin sedikit atau semakin turun, maka waktu yang akan dibutuhkan adalah semakin banyak. Jadi dalam satu halaman akan diparas oleh 1 orang, maka waktu yang dibutuhkan oleh 1 orang itu akan sangat lama. Semakin naik waktu, maka banyak pekerja semakin turun. Semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Ini adalah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Jika besaran satu naik, maka besaran lain. Yang kedua, mengenai ternak dan waktu pakan habis atau waktu makanan mereka habis. Jadi kalau kita punya ternak semakin banyak, semakin naik banyaknya ternak, maka waktu pakan habis akan semakin cepat atau semakin sedikit. Tetapi jika ternaknya kita tidak terlalu banyak atau menurun, maka waktu pakan habis itu akan semakin lama atau semakin naik. Jadi tergantung antara ternak dan waktu pakan habis. Semakin banyak ternak, maka waktu pakan akan cepat habis. Semakin sedikit ternak, maka waktu pakan habis semakin lama. Ini adalah salah satu contoh mengenai perbandingan berbalik nilai, yaitu jika besaran yang satu naik, maka besaran yang lain. Baik, ini adalah contoh untuk soal perbandingan berbalik nilai saat ini. Pembangunan sebuah jembatan diperlukan kira-kira 50 hari dengan pekerja sebanyak 30 orang. Setelah 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jika jembatan harus selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak A 5 orang, B 8 orang, C 9 orang, D 10 orang. Menyelesaikan soal ini, kita harus buat seperti ini. Kita lihat dulu, ini masalah pekerja dan masalah waktu yang diperlukan. Jadi dalam soal, kalau pekerja 30 orang, maka waktunya adalah 50 hari. Jadi kalau pekerjanya 30 orang, maka lama waktunya adalah 50 hari. Sekarang mereka telah bekerja selama 8 hari. Setelah bekerja 8 hari. Jadi mereka sudah bekerja selama 8 hari. Maka lama waktu yang dibutuhkan sisa 42 hari. Dari mana 42? Karena dikurang 8 hari sudah bekerja. Pekerjanya ya masih 30 orang. Sekarang lihat. Pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Berarti tidak ada yang bekerja. Dari 42 hari, kalau kita kurangkan 6 hari, maka tersisa 36. Oke. Sisa 36 hari ya. Waktu sisa itu 36 hari. Maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Dari 30 orang ini, kita akan menambah berapa orang lagi. Sehingga kita perlu berapa orang
untuk 36 hari. Baik, lihat yang saya beri kotak. Perbandingan inilah yang akan kita pakai dalam menentukan berapa banyak tambahan pekerja. Maka kalau kita tulis 30 berbanding tanda tanya, atau kita ganti dengan X, akan sama dengan 42 berbanding dengan 36. Kalau ada per sama dengan per seperti ini, maka kita bisa lakukan ya kali silang. Maka X dikali 4. Setelah kita dapat perbandingan ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita balik. Kenapa dibalik? Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, bukan perbandingan senilai. Jadi perbandingan ini menjadi 36 per 42. Ini tidak usah dibalik karena satu saja yang dibalik. Oke. Sekali lagi 42 jadi di bawah, 36 jadi di atas. Kita putar karena ini adalah kasus perbandingan berbalik nilai. Kita lihat ada perbandingan sama dengan perbandingan, maka yang bisa kita lakukan adalah dikali silang. Bagus. X dikali dengan 36. 36 dikali dengan X sama dengan, apalagi yang dikali? Ya, 30 dikali dengan 42. Kita ingin mencari X. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan dalam waktu sisa 36 hari? Ya, kita mau mencari X, maka yang mengganggu adalah 36. Perhatikan 36 dikali dengan X, lawan kali adalah bagi. Supaya hilang 36 kita bagi dengan 36. Supaya adil, di sebelah sini juga kita bagi dengan 36. Maka yang tersisa di sebelah kiri adalah sisa X. Oke, perhatikan. Kalau 42 dan 36 kita bagi 7, kita bagi 6, maaf. Kita bagi 6, maka 42 bagi 6 itu adalah 7. Dan 36 bagi 6 adalah 6. Oke, dan kita perhatikan lagi 30 dan 6. Ternyata bisa dibagi. 30 kalau dibagi 6 itu jadi 5. Dan 6 bagi 6 jadi 1. Kita tidak usah hiraukan yang 1 di bawah. Tersisa angka 5 dan 7. Kalau dikalikan 35. Berapakah X? Ya, X adalah 35. Apa itu X? X adalah banyaknya pekerja yang dibutuhkan dengan sisa waktu 36 hari. Dengan 36 hari kita butuh berapa pekerja? 35 pekerja. Berarti berapa ketambahan pekerja? Ini pekerja yang ada saat ini, kita perlu tambah berapa? Ya, kita perlu tambah 5 pekerja lagi. Sehingga maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak, ya, kita jawab dengan A, 5 orang pekerja. Baik, ini adalah tugas ketiga kalian. Silakan ditulis dalam buku tugas, buku catatan, dan hasil pekerjaan kalian ditulis dengan rapi dan difoto. Jangan lupa memasukkan nama, kelas, tugas tahap keberapa sekarang, dan paraf orang tua. Oke, tugas ini akan kalian kirim lewat WA pribadi melalui Pak Guru. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.